Hai, Hai. kita di sini belum kenalan nih. Kamu kenalan dulu kali ya, sama siapa nih namanya? Saya bisa dipanggil Raga. Oke, Raga. Hari ini kita mau cerita apa? Kita mau sharing-sharing apa? Mau diskusi apa nih sore hari ini? Aku lebih ke arah cerita sama sharing sih. Mm-mm. Sekarang cari solusinya gimana, soalnya baru-baru ini kehidupan aku lagi drop banget kan. Serius. Drop gimana? Boleh diceritakan kah? Oke. Dropnya itu sampai benar-benar susah cari makan kan. Yang tadinya gampang banget cari makan, kok akhir-akhir ini jadi begitu susah banget. Susah cari makan dalam artian pekerjaan, susah cari makan dalam artian lebih luas keluarga kamu susah untuk dapat uang atau bagaimana? Lebih luas lagi kan. Gimana? Kami susah dapat uang, Hmm. susah cari pekerjaan juga. Terus begitu banyak kebutuhan yang perlu kami penuhi setiap harinya juga. Termasuk ya kebutuhan kuliah dan kebutuhan awal itu susah cari makan. Bukankah semua orang dan banyak orang juga ngalamin hal yang sama seperti kamu alamin? Iya benar, mereka sama-sama berjuang, mereka sama-sama kerja buat dapat makan. Tapi gimana ya kak, kayak aku lagi susah banget nih buat cari-cari makan. Kemanapun itu aku usaha, tak gimanapun itu aku cari-cari kerjaan, tapi dapat duitnya itu apa yang paling sulit kan. Belum tentu aku sekali kerja itu dapat duit, belum tentu aku sekali keluar rumah itu dapat duit. Walaupun ya pribadi aku tahu sendiri, kalau aku keluar rumah aku harus pulang dengan kopi. Tapi entah apapun yang aku lakukan di luar rumah belum bisa menghasilkan penghasilan yang maksimal dan mencukupi kebutuhan keluarga saat ini. Pernah nyoba untuk nyari kerja apa aja nih kamu? Aku udah pernah coba kerja apa aja, dimulai dari level yang kecil sampai level yang lumayan cukup besar. Udah coba aku lamar, tapi mungkin kehendak Tuhan berbeda ya. Sampai sekarang aku belum ada kerjaan yang menerima aku di perusahaan mereka ataupun di instansi mereka. Kamu udah melamar ke beberapa tempat, maksudnya pernah coba sampai mentok, nyoba ke banyak banget gitu nggak sih? Atau nyobain ke teman-teman kamu buat nanyain lowongan pekerjaan? Semua aku coba sama teman-teman aku nanyain lowongan pekerjaan dari teman SD, SMP sampai SMA. Aku udah coba juga lowongan yang dari mereka kasih. Terus aku coba cari-cari sendiri juga. Ada berbagai platform online yang bisa saya temukan saat ini yang bisa membantu saya dalam mencari pekerjaan juga, tapi belum membuahkan hasil sampai sekarang, termasuk dengan menggunakan satu di antara beberapa tools yang emang itu beredar secara luas. Ya bisa dipakai buat lamar kerjaan juga, tapi belum hasilnya. Kriteria kamu terlalu tinggi mungkin untuk lamar pekerjaan, ngerasa nggak? Ngerasa. Kriterianya kamu? Saya sendiri atau Kamu untuk melamar pekerjaan, kamu punya kriteria nggak untuk melamar pekerjaan secara spesifik atau tadinya ada. gimana kriteria awalnya? Sewaktu saya berkuliah itu ada kriterianya. Yang pertama itu pastinya karena saya kuliah background pendidikan ya, saya harus melamar di bagian pendidikan. Entah jadi apapun itu, pokoknya di bagian pendidikan. Tetapi semakin kesini ya, entah jadi apapun itu yang penting bekerja. Itu dia kriteria saya sekarang. Yang penting bisa dapat gaji bulanan, yang penting gak kesusahan lagi bikin makanan. Seperti itu kan. Dan kamu belum mendapatkan kriteria pekerjaan yang cocok dengan kamu? Apapun ya saya lamar kan. Pernah coba untuk lamar? Di mana? Masa tempat, ada beberapa tempat potensial yang bisa saya gunakan untuk ngamen di wilayah lingkup Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara juga. Terus ada beberapa tempat potensial juga yang saya gunakan untuk kegiatan jalanan lainnya. Ya itu hasilnya seberapa. Kakak tahu kan era kekinian, semakin sedikit orang yang dengerin orang ngamen dan semakin sedikit orang yang mau berbagi. Itu yang saya rasakan di zaman sekarang. Kalau saya nggak tahu ya, kamu pernah dengar tentang bukan cerita, ini mah hal yang terjadi di masyarakat kita tentang pekerjaan itu biasanya
salah satu caranya adalah dengan pakai orang dalam. Oke. Dan orang dalam itu didapatkan dari link pertemanan. Kayak makin banyak pertemanan, makin banyak peluang yang kamu bisa dapatkan. Apakah kamu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, apakah kamu berteman dengan banyak orang untuk sebagai sumber orang dalam itu? Alhamdulillah, puji Tuhan, udah banyak link orang dalam yang ngasih kerjaan ke saya sebelumnya. Dan itu saya awali dari teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, sampai teman-teman kuliah. Tapi belum ada yang berhasil menembuskan saya ke dalam pekerjaan tersebut. Seperti itu. Kamu sempat tanya nggak, kayak kira-kira salahnya saya apa sih sehingga saya belum bisa masuk lolos? Kebanyakan kata-kata dari mereka itu bilang kalau, tanpa mengurangi rasa hormat mereka yang sudah membantu saya ya, mereka bilang kalau sama orang dalam yang lebih tinggi. Nilainya atau value-nya atau skill-nya atau apanya? Lebih ke arah jabatannya. Walaupun jabatan yang saya lamar itu merupakan hal yang cukup remeh-temeh lah. Bisa dianggap, ya apa sih kerjaan kayak gini di era sekarang mah gak ada apanya. Gajinya paling sedikit di bawah UMR doang. UMR mah susah bertahan hidup. Biasa dicengin kayak gitu. Standar paling rendah kamu sekarang untuk dapat pekerjaan apa aja sih? Maksudnya kan kadang-kadang kamu lulusan apa, maaf? Saya lulusan pendidikan. Pendidikan, oke. Kadang-kadang ada beberapa orang yang tetap memasang kriteria tinggi, standar tinggi. Oke, karena gue lulusan pendidikan, gue hanya mau pekerjaan yang ini, gaji ini. Kau pernah mencoba untuk menurunkan sedikit standar kamu? Maaf, mungkin mendaftar sebagai orang yang pekerjaan yang biasanya dilamar oleh anak SMK atau SMA. Sudah. Oh ya? Kamu ngelamar kemana? OB, kasir toko, pelayan toko, terus pengantar barang toko, di sebuah retail ternama juga. Semuanya itu saya coba. Terus ART, bukan ART ya. Iya. Ya, sudah saya coba juga. Terakhir itu jabatan terendah yang saya lamar itu penjaga toko. Penjaga toko offline dan penjaga kios makanan offline. Ya. Sama tukang bersih-bersih kios makanan online. Semuanya tak nihil. Mungkin Tuhan belum ngasih saya jalan. Kalau harus berkaca dari situ, kamu berkaca dari semua kejadian itu, kamu penasaran gak sih kayak kenapa sih gue kayaknya susah banget untuk dapat kerja? Kamu pernah ada yang ngomong kah, atau kamu ngerasa diri kamu sendiri, why me susah buat dapat kerja? Aku selalu ngomong ke diri aku sendiri sedang berdoa sama Tuhan dan berharap dapat jawabannya secepat mungkin dari Tuhan supaya aku bisa ya dapat pekerjaan untuk, ya namanya pekerjaan untuk mensejahterakan diri sendiri, keluarga dan lingkungan juga ya kan. Ya, supaya saya bisa beramal demi kebaikan saya, demi amal dan ibadah saya di akhirat nanti kan. Tapi sampai sekarang ya saya belum menemukan jawabannya itu kenapa saya belum dapat kerjaan. Walaupun saya tetap berusaha sampai sekarang dan tetap berdoa juga. Tanpa bermaksud untuk kurang ajar, tapi pernah ada banyak orang yang bilang menasihati ketika akan melangkahkan dari rumah, jangan lupa minta restu ibumu. Kamu minta restu nggak sama ibu? Minta restu. Alhamdulillah mama restui. Saya cium tangan mama juga. Mama bilang hati-hati di jalan ya. Terus jangan macam-macam, hati-hati kalau ada ini itu apa segala macam. Mama saya kamu nanti pulang jangan kemalaman ya. Gitu kan. Jadi sebenarnya memang ketika keluar rumah juga kamu sudah minta restu ibu, tapi tetap aja nggak dapet. Iya, harapan terakhir saya sekarang cuma berharap sama Tuhan supaya ada jalan lain yang lebih baik, yang menjunjung saya lebih tinggi lagi daripada keadaan saya yang sekarang ini sedang terseok-seok. Itu harapan tertinggi saya kepada Tuhan, dan harapan terendah saya untuk Tuhan, walaupun kita sebagai umat beragama harus menggantungkan harapan setinggi-tingginya ya kepada Tuhan yang kita percaya, agar beberapa malaikat yang mendengar dan merestui langsung menyambungkan kepada Tuhan. Itu harapan terendah saya. Itu apa aja deh yang kita bekerja. Kamu kepikiran untuk buka usaha mungkin? Buka usaha, saya lagi terkendala sama modal kan. Oh oke. Pernah coba tapi? Iya, jangan kan buat buka usaha, gimana caranya makan sehari-hari kan? Kalau kebutuhan pokok itu belum tercukupi,
kalau perut kita belum tertutupi, Hmm. apa yang harus saya lakukan? Masa saya pengen berusaha, nggak mungkin loh kan? Iya. Saya cuma penasaran aja, mungkin kamu pernah join sama teman kamu, teman tongkrongan mungkin kayak, kita usaha yuk. Dari gua nggak punya modal nol, mungkin dari gua bisa ngasilin tenaganya, dari kamu modalnya mungkin gitu, obrolan-obrolan santai toko kopi, warung kopi gitu. Oh, jadi kepercayaan teman sendiri. Yes. Kawan-kawan lama saya sudah lama pergi kak. Maksudnya bukan pergi ke dunia lain ya, pergi meninggalkan saya karena mereka udah nggak percaya lagi sama saya. Ketidakpercayaan itu timbul ketika saya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah mereka berpikiran, oh ini orang cuma menghambat rezeki doang. Kenapa nih orang bisa menghambat rezeki? Karena dia nggak bisa, karena dia belum bisa dapat pekerjaan yang pasti sampai sekarang. Berapa tahun dia melamar kerja? SMA, kuliah, sampai sekarang. Artinya tuh bukan teman-teman yang baik kan? Kayak Mereka sudah pantas. cukup baik. Mereka sudah melaksanakan porsi mereka pada tempatnya masing-masing. Karena nggak sedikit di antara mereka yang bisa bantu saya untuk berusaha dapat pekerjaan walaupun belum tembus sampai bisa duduk di posisi tersebut. Seperti itu kan. Dan saya berpikir ya mereka itu orang-orang baik karena sudah pernah membantu saya. Iya. Atau mungkin kau pernah jadi sukarelawan gak sih? Karena biasanya kalau sukarelawan itu meskipun kita tidak digaji duit, tapi kita at least punya makan untuk sehari kan, kasih makan gitu gak sih? Sukarelawan itu pernah saya lakukan kak. Ya untuk saya pribadi sendiri, saya bisa mencukupi kebutuhan pribadi saya dengan menjadi sukarelawan. Tapi sekarang ada keluarga, mama dan adik saya yang bertumbuh pada saya juga kan. Tahu usia saya sudah bukan usia remaja lagi. Saya sudah usia yang saatnya untuk mencari kebutuhan pokok rumah tangga juga, terutama kebutuhan keluarga saya sendiri. Ya yang saya pikirkan gimana caranya kebutuhan saya dan keluarga bisa tercukupi. Kalau hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri itu gampang, banyak yang bisa saya lakukan. Cuma untuk kebutuhan keluarga penting. Kalau saya boleh tahu, adik kamu sekarang usia berapa? Sekarang dia lagi usia kuliah semester, harusnya semester 5, cuma sekarang masih semester 3. Pindah Pindah sekolah, pindah kampus. pindah kampus. Sambil kuliah, kerja sambil kuliah kah? Iya, kebetulan dia jadi asdos dan jadi asisten lab juga karena memang prestasinya cukup tinggi di kampusnya. Terus dia jadi pengajar juga. Alhamdulillah puji Tuhan, apa yang dia dapatkan sehari-hari itu bisa dipergunakan untuk membayar kuliah walaupun nggak semuanya. Pernah kepikiran buat jadi, maksud saya zaman sekarang nyari duit kayaknya kalau dilihat dari sosial media kayaknya agak susah-susah gampang, tapi kalau dibahas tentang gampangnya, lo goyang dikit nggak sih di TikTok gitu? Pernah kepikiran kayak gue ngapain ya, tapi lo goyang dikit nggak sih biar dapat duit gitu? Pikiran nggak? Oh, iya pikiran. Tapi ya gimana kak? Usia saya apa yang mau dilihat? Dari tubuh saya sendiri pun nggak bisa ningkatin followers kan? Nggak perlu kecil hati kan? Kamu pernah lihat ada bapak yang cuma diam doang nyanyi, yang cingkring-cingkring kayak nada asal-asalan, tapi tetap dapat, ada yang belas kasihan lantas kasih pause ke sebagai giftnya. Mungkin kamu layak mencoba, jangan berkecil hati tentang oke, gue gini doang, gue cuma segini, orang bakal ngeliat apa, followersnya apa. Kita nggak ngebahasan itu. Minimal kamu berupaya untuk at least berkaca dari bapak itu. Dia juga nggak ganteng, nggak kaya raya, nggak tampan pula pakaiannya biasa aja, tapi tetap berupaya ikhtiar untuk di TikTok nggak ngasal-ngasalin nyanyi dia. Kepikiran buat coba jalur itu nggak? Pernah kepikiran kak? Terus? Untuk jalur yang daily activity di TikTok juga pernah saya coba, tapi saya keterhambat di kendala gadgetnya. Oke. Jadi gadget yang kamu gunakan kurang memadai, kurang mensupport untuk hal tersebut. jadinya agak ada kendala ya. Iya,
kamu kepikiran ide lain apa ya untuk kamu bisa dapat pekerjaan atau dapat uang at least? Ya sementara saya lakukan kegiatan sehari-hari yang biasa saya lakukan kan. Yaitu? Saya lagi bantu-bantu teman buat jualan parfum. Udah, itu aja yang bisa saya lakukan. Oh gimana jualan parfumnya, maksudnya siapa tahu bisa membantu nih, coba gimana? Kami lagi jual parfum, lebih tepatnya parfum produksi pribadi. Tapi sementara kami lagi mengandalkan bantuan dari para SPG. Cuma akhir-akhir ini mungkin karena kendala cuaca dan karena kendala waktu juga ya, penjualan kurang maksimal. Jadi kami lagi tetap merekrut kawan-kawan SPG sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan kami. Parfumnya gimana? Parfum alkohol, non alkohol, parfum untuk occasion apa, parfum harga berapa, botol apa, mungkin? Harganya cukup terjangkau sih Kak. Untuk range Jakarta Selatan dan sekitarnya itu kisaran 70 sampai 80 ribuan. Berapa mili? Itu untuk 35 mili. Oke. Terus? Itu expensive. Mahal ya? No? Nah ketahanannya itu sekitar 12 sampai 18 jam. Gak sedikit dari mereka juga yang udah jadi konsumen kami bilang itu sekitar 24 jam. Terus dia gak pakai alkohol, gak bikin iritasi kulit, gak bikin noda di baju. Dan satu jaminan pribadi dari saya yang perlu saya tekankan ke mereka adalah itu gak bakal bikin luka lama di masa lalu buka lagi. Can you get it? Enggak apa-apa. Harusnya itu bisa laku sih di Iya Kak. platform. Emang itu harusnya bisa laku di platform online, Shopee, TikTok Shop atau sejenisnya. Sudah pernah dicoba untuk? Kami sudah mengiklankannya secara online di platform online juga, dan juga kami mencobanya di bidang SPG juga. Kenapa saya berani buka SPG? Karena saya kebayang dengan diri saya sendiri Kak. Saya ngelamar kerja sulit loh Kak. Oke, kalau sekarang saya ngelamar kerja sulit, coba saya buka lamaran kerja. Ternyata sulit juga. Sampai sekarang belum ada ya. Ada cuma beberapa orang, sekitar 10 orangan yang baru gabung. 6 orang kontrak fix, 4 orang masih freelance. Nah sisanya itu lagi kami cari-cari. Target kami untuk sampai akhir tahun ini ada sekitar 25 orang. Tentang sulitnya hidup dan pekerjaan dan uang yang kamu cari setiap harinya, aku penasaran sih gimana cara kamu bisa bertahan sejauh ini. Setiap hari untuk ngisi perut yang kosong diisi lagi, ngisi perut yang kosong diisi lagi. Kamu gimana caranya bertahan sejauh ini? Saya dapat bantuan banyak dari teman-teman saya Kak. Katanya nggak punya teman. Emang saya nggak punya teman. Teman-teman yang mana nih? Untuk secara dekat, yang benar-benar dekat, close friend banget ya, sampai bikin circle segala macam saya nggak punya teman. Tapi untuk secara kenal dekat seperti saudara ada beberapa. Lebih dari circle. Makanya nggak punya teman biasa. Nah mereka terus membantu saya. Terus ada beberapa pendana juga, bukan pendana sih ya. Terus ada beberapa orang juga yang ngasih makanan mereka juga, ya dengan secara cuma-cuma. Tetangga, saudara, terus beberapa warung pinggir jalan yang saya kenal di sekitaran rumah saya. Ya saya berikan secara cuma-cuma. Mereka bilang, lu kalau lapar sini aja, kalau butuh sini aja. Kecuali kalau gue lagi tutup, nggak bisa kesini kan. Mereka bilang gitu. Berarti artinya sebenarnya masih banyak orang baik sih ya, yang pengertian sama kamu di tengah himpitan perut-perut kosong. Masih banyak orang yang sebenarnya masih melihat, take a look at you. That's it, right. But makin lama aku minta, semakin gak enak juga perasaan. Ya kan? Mereka dagang, mereka ngasih, mereka butuh apa? Keuntungan dong. Gimana mereka bisa dapat keuntungan kalau mereka ngasih terus-terusan? Kenapa kamu gak coba untuk kerjaan di situ? Maaf, kayak, Bu hari ini saya bantu ini ya, Ibu gak perlu bayar saya. Aku udah coba. What did you do? Bang, gua micin piring lu ya, gua bantu-bantu ini segala macam. Enggak. Satu jalan itu bilang enggak semua. Jalan Bangkaraya tahu. Bisa dikatakan Bangkarayanya. Oke. Bisa kan? Iya bisa. Jalan Bangkaraya tahu. Semuanya jalan tuh.
dari Alfamidi di Super sampai Indomaret Fresh. Ngapain lu bantuin gua, minta aja udah sini, slow aja kali. Dan lu tau kafe beca yang dulu ada beca kafe perempatan Ragunan Ragunan, gue minta makan nasi. Mereka bilang apa? Jangan pegang-pegang, udah santai aja, duduk aja makan. Cilandak, KKO, ujung ada tempat makan di pertigaan itu sampai kiri, gue kesana. Lu ngapain sih? Udah ambil aja yang ada. Itu dia mereka. Agak sulit sih sebenarnya, karena memang saya sedang tidak pakai sepatunya kamu. Jadi yang saya bisa sampaikan hanyalah teori-teori, hanya saran-saran yang mungkin terdengar bullshit. Nggak apa-apa Kak, saya lagi butuh saran, saya lagi butuh cerita, dan saya lagi mencoba mengolah berbagai macam saran dan berbagai macam masukan dari siapapun itu. Siapa tahu bisa mengolah, siapa tahu saya bisa menemukan jawaban yang selama ini saya cari. Kamu nyari pertanyaan, kamu mencari jawaban atas pertanyaan apa sih? Kenapa sih cari kerja itu susah banget? Apa mungkin Tuhan berkehendak lain? Apa mungkin Tuhan punya pemikirannya sendiri, atau berbagai macam malaikat mendukung saya di wilayah lain? Atau mungkin kamu harus ke luar negeri, atau mungkin sudah rezeki kamu dari luar negeri. Pernah nyobain nggak nge-apply ke luar negeri? Oh belum Kak. You should try. Ngurus visanya gimana? Dia sama founder ya? Yes. Yes. Kamu tahu yang tentang au pair? Wais. Yang di Jerman? Kamu cuman perlu kayak gini aja, tapi at the end of the time bakal ngasuh anak sih sebenarnya. Cuman mereka akan kasih kamu uang saku. Kamu nggak perlu bisa fasih banget bahasa Jerman. Pernah nyobain gitu nggak? Belum, aku baru tahu sekarang tuh programnya ada. Ada program itu. Serius? Lebih ke arah TKI ya? Bukan. Jadi beda. TKI. Babysitting? No, kayak they have kids, so you have to taking care of their kids gitu. Bayar per, let's say aku nggak tahu sih angkanya dalam Per 1 hour? maybe, dan dalam beberapa case kamu tinggal hidup bersama dengan mereka. Dalam beberapa case kamu bakal makan juga makanan mereka masak. Dalam beberapa case kamu akan disekolahkan juga kalau kamunya berkenan dan sepakat. Itu namanya au pair, kamu bisa cek nanti. Terus dalam beberapa case juga sebenarnya ketika kamu nyoba untuk job fair di Jexpo, di ISBSD job fair, dimanapun job fair itu sebenarnya ada sisipan-sisipan tentang Jepang buka loker yang gede banget sih untuk kita, karena mereka sebenarnya kehilangan usia produktif. Kehilangan usia produktif, Yes. banyak ya seperti itu. Dan itu sebenarnya ketika kamu sudah join sama si yayasan itu, sistemnya kamu nggak perlu punya uang untuk ngurus berkas kamu, mereka udah urusin. Nanti mungkin akan sistem potong gaji gitu, kayak oke kamu kerja nanti dipotong gitu. Pernah dengar itu? Belum. Oke. Mungkin bisa menjadi salah satu solusi buat kamu atau ide. Berarti kalau itu solusi, ada beberapa yayasan yang bisa saya datangi dong? Online. Online. Ada rekomendasi? Kayak di off cam aja nggak sih? Karena kalau di sini kayak gak sulit ya. Iya. Sorry, gue lupa Gak banget. apa-apa, aman. Terus apalagi kamu pengen diskusi topik apa nih? Selain tentang susah cari pekerjaan? Ya, saya lebih susah cari pekerjaan sih Kak. Karena pekerjaan itu emang berguna banget buat saya sekarang ini. Untuk aku harus punya status, saya harus punya status sekarang. Karena kalau nggak punya status juga, gimana caranya saya mau berkeluarga? Gimana caranya saya menarik perhatian lingkungan? Ya, semakin kita nggak punya status, semakin lingkungan menjauhi kita juga dong. Karena kita dianggap siapa orang ini, bisa berdampak apa yang bisa dia bikin buat lingkungan nggak ada. Akhirnya kita dikit karena nggak ada statusnya. Dia nggak statusnya langsung. Saya butuh pekerjaan sebagai status saya dulu. Saya juga butuh gaji dari pekerjaan saya itu, dan saya juga berharap
kalau pekerjaan saya memberikan gaji yang maksimal dan bisa menunjang hidup keluarga saya juga. Gak apa-apa saya berusaha kayak di luar, yang penting keluarga saya bisa aman di rumah. Ya, aku harap kamu dapat pekerjaan sih. Aku nggak bisa ngomong banyak tentang pekerjaan karena memang akhir-akhir ini Indonesia sedang tidak baik-baik aja sebenarnya. Kalau kamu paham, ada beberapa retail-retail yang sedang ditutup, bukan sedang ditutup, akan ditutup juga. Sudah, sedang, dan akan ditutup. Jadi memang gelombang PHK dan gelombang usia produktif yang tidak diberdayakan itu lagi parah sih menurut saya. Kayak let's say satu tahun seangkatan, tahun seangkatan ada berapa sih orang yang lulus? Angkatan SMA aja satu Jakarta, let's say ada 1 juta orang. Apakah semua sejutanya akan dapat pekerjaan? No. Itu usia produktif sebenarnya 18 tahun. Belum lagi dengan orang-orang yang di PHK, profesional, pengalaman, tapi nggak punya pekerjaan juga. Dan ada banyak orang-orang angkatan-angkatan usia produktif juga yang tidak dapat pekerjaan. Memang Indonesia sedang baik-baik aja sih kalau kamu nggak. Dan saya nggak bisa banyak ngomong, tapi emang Ya saya sih pengennya gak jadi sarjana nyinyir yang benar-benar ngekritik pemerintah begitu aja Kak. Kalau emang pemerintah melihat dan ada beberapa bagian dari mereka yang menghendaki saya membantu, ya saya welcome. BPN, saya bisa bersedia membantu. Yang penting ada kompensasi yang bisa diberikan untuk keluarga saya. mungkin saran saya sama kamu adalah blockingnya bisa dibuka. Saya tahu, kamu tahu saya sedang bahas apa, blocking. Kayak saya nggak akan mention blocking apa yang ada di kepala kamu, yang ada di isi hati kamu, tapi itu kayak harus dibuka. Jika dibuka, pekerjaan bakal banyak yang masuk. You gonna to believe me. Oke, Sip. aku akan coba hal itu Kak. Udah, paling dari kita gitu. Kamu ada yang mau diskusikan lagi kah? Ternyata saya harus buka blockingan saya ya. Sementara ini, sikat banget foto kita Kak. Tapi saya berhasil nunggu jawabannya apa loh, dan kayak gimana saya ke depannya harus bertindak loh. Kalau saya nggak kesini ya saya nggak tahu perlu cerita ke siapa lagi Kak. Karena ya teman-teman saya itu kebanyakan ya hampir mirip kayak saya. Terima kasih banyak ya Kak. Begitu doang sih yang bisa saya lakuin. Selebihnya nanti kalau saya udah dapat kerjaan saya kabarin kakak lagi. Sip. Have a good luck. Ya.